tim dari Genesis Dogmagis. Datang seorang Zuxi menjadi bala bantuan ke arah Liquid, akan coba menyelamatkan Liquidnya mungkin, namun dari sisi lain di arah tersebut, di area jerami tersebut, pemain-pemain dari NFT juga sedang sibuk untuk melakukan revive, bahkan revive akan coba berhasil, sudah berhasil yang pertama. Mungkin kita melihat juga ada sebuah lemparan utility, ada sebuah lemparan smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari pemain-pemain MSC. Kalau kita lihat Chonburi bisa nembak ke arah ini. Tapi luar biasa banget Liquid. Masih bisa diselamatkan, tapi NFT ini situasi yang tidak terlalu baik. Ramones bahkan terknockdown lagi oleh splash damage. Official no, kalau di sini kita kalem. Sangat maksimal seperti kalau kita lihat di hari ini. Respect semuanya dong. Juga mendapatkan 2 kali bacot pas lu yang bacot di area Erangel harusnya ya hari ini. Betul. Dan kita berpindah juga ke arah yang lain, ini dia Exis, ada Lex yang tidak Yong kali ini. Sedang bergerak bersama dengan kita doain aja udah yang terbaik buat tim Indonesia gitu. Sebentar. Sportif. Ketawa sendiri barusan. Saya tarik napas sebentar. Jadi barusan itu adalah kejadian yang unexpected ya. Kayak Epi nge-clutch tadi sih lebih karena betul. Saya juga baru kepikiran, makanya dilempar sekarang. Saya baru merasakan semua jokes yang bergetar dalam ayam kematian mana Bas? Getar juga untuk Tom karena langsung di take down oleh MS Chonburi dan ya tidak Oh, ini kalian bilang timing lagi kayak gini. Ih, ada-ada aja adik-adik ini. Langsung cabut menuju ke arah sekitaran bagian Impala, tapi udah mulai berantem. Oh, kayak gini kalian bilang timing nggak? Ih, orang seru cok gamenya. Ayo ratain cuah. Satu lagi. Enggak, tapi Ponzai. Anjay. Hajar cok. Nice tuh. Kalau dia langsung Granat. Ini push ya anjir. Push lah, tabrak. Rata bos. Rata. Kali ini ternyata bala bantuan datang dan memang itu dia V-Gaming dipulangkan seluruhnya oleh MS Chonburi. Iya, luar biasa sekali Ponzai ya, memang berbahaya. Rata. Karena teman-teman jangan searching Ponzi tentunya. Oh, kalian bilang timing tuh kayak gitu tuh. Tadi sempat saya bahas ya. Dasar. Dari VPA. Terus kalau main Battle Royale nggak boleh bunuh-bunuhan kah? Nggak boleh ngekill buat dapetin poin kah? Harusnya adalah pemain dari Main MSC. congklak aja gua sama main Battle Royale. Main di internasional. Dan ini kali pertama berarti ya. Kasih kopi buat mereka. Jangan Freddy, Bang Freddy jangan. Mendingan buat aku kopinya besok di Taman Safari. Udah mengambil pelajaran kemarin, ingat kan sempat menuju ke arah bukit yang sempat dipopulerkan kala itu menjadi bukit kambing gunung ya. Kali dimainkan oleh EVOS dan lihat Zone Essence berada di bagian tengah, ada EVOS, NFT, kemudian GD sebentar lagi akan masuk, udah cukup aman, dan Bigetron juga bermain di bagian bawah. So, ayo bisa Indo Pride. Kali ini tapi di Infinity. GD rotasi sabar ya. Menjauh dari zona, sekarang cukup kelingkungan masuk akhirnya. Ini dia ternyata data tapi kita melihat dari mana itu? Yang terjadi Microboy 6 ter-take down di area ini, di area dari mana itu Cuk? Spavel dengan M24-nya sangat-sangat luar biasa mendapatkan headshot ke arah Microboy langsung gila. Ya betul banget, Microboy 6 kali ini dari tempat bagian high ground ternyata ter-take dan harusnya dengan bolt action ya, karena langsung serta-merta hilang begitu saja. Kita belum lihat di elimination feed, but again the show must goes on kali ini dari tiba-tiba knock gak si Cowboy? Nih Ponzai ya, player yang cukup berbahaya karena tadi knockdown 2 player sebenarnya dihasilkan oleh dia. Satu di revive, NC2 tadi maju ya untuk meng-end player tersebut. Sementara Geek Fam Malaysia, tim yang kalau kita ingat Erangel, mereka selalu utara. Masuk perlahan. Di game terakhir ini ada perubahan yang cukup signifikan. Samskoy, mereka memainkan di sebuah area open field di sekitaran bawah Minas, di sekitaran kiri dari Impala, dan ini terrain yang cukup unik. Walaupun open field tapi banyak sekali covernya, termasuk jumping track untuk mobil yang ada di sana. Bisa knock loh si Cowboy, gue gak ngeliat dari mana gitu. Oh dari sini. Aduh ketangkep sama Body Falls. Namun ternyata kita melihat kali ini Spavel tertangkap oleh seorang Epi, lagi-lagi pemain yang sangat berbahaya dari For Rival, menjadi peran antagonis untuk NFT sementara waktu. Ya betul banget, dan bahkan tidak ada player NFT lainnya, menandakan memang ada split tadi mungkin yang dibangun oleh tim NFT atau NFT, tapi masih ada player, harusnya masih cukup kuat untuk NFT untuk bertahan. Ayo dong, RRQ main rapi aja. Sanskoy di mana? Mati sini. Sedang cari ya Mas Tun, Cok. Stone di sini akankah mendengar kiri suara Stone mericik atau kecipak kiri Stone air
Tapi Stone sepertinya belum aware. Stone kiri, Stone. Lebih dahulu itu bergetar. Batu bat ini orang. Nah. Forever dan itu di akhirnya. Coba cari nafas yang didapat. Seru ya. Ya itu dia, tidak bisa mendapatkan udara namun peluru yang masuk ke arah satu pemain dari Forever tadi. Stone mendapatkan elimination selanjutnya namun dari sisi lain ini dia pemain-pemain dari Axis Red One, NFT langsung satu lagi. dan juga Voke masih cukup jauh jaraknya 1 kilometer menuju ke dalam circle PR yang dimiliki oleh Axis Red Ones. Apa yang akan mereka lakukan akan kita lihat karena jarak sejauh ini apalagi di dalam circle sudah sangat menumpuk banyak sekali tim. Ya betul banget, Axis akan Dibentak baru nengok. ya. Batu bat emang Sistun ya. Bagian La Cobreria. Jadi kita akan lihat nanti dan ini dia sebabnya ternyata Oh, Sebabnya itu momennya. aktornya ya, yang memberikan knockdown Gila. karena Microwave. Gila ya, observernya bisa nangkep ya. Goes on kali ini dan sepertinya mereka paham betul Sans kalau tadi menurut gua negara lain yang persiapannya lebih matang daripada Indonesia sih. Gue yakin mereka semua melakukan persiapan kok yang terbaik. Semua tim yang berpartisipasi. Itu Stone Mega kah? Iya betul Bud. Atau justru menusuk Bilang dari enak bagian banget, Bud. kiri Impala. Betul Di. Sebagaimana Itu betul Di. Xavier Itu kali Stone ini yang dulu di sudah Mega. berhasil touchdown di sekitar Mega! Zamannya Zamannya Stone, Rotfiat. Malaysia di bagian depan sana. Ya dan kita melihat juga Bang Pasta masih pemain-pemain open membership kah? Bayarnya via apa? Bos mereka Bayarnya nggak berada tahu deh di via apa. area dekat dari Impala. Kayaknya pakai Mereka GoPay dekat bisa dari nggak sih? kampung halamannya, Membership harusnya atau tahu lewat Dana area ini atau bisa lewat dimainkan OVO. juga melihat ada rotasi yang dibangun dengan bagi oleh pemain-pemain Forever. Ada sebuah spray yang dilakukan oleh seorang Microboy kali ini tembak, digunakan kali tembak. M4. Aduh, ada yang Namun connect itu lagi. dia masih belum bisa meledakkan sebuah kendaraan. Namun kita melihat dari sisi lain Flippy mendapatkan pemain-pemain dari Genesis Dogma Kids. Ya betul banget, tadi gua salah, ternyata EVOS bukan di bagian bukit kambing gunungnya ya, tapi agak di bagian belakang dari Impala dan sekarang justru barulah ke arah bukit tersebut yang akan menjadi zona ketiga menuju ke arah 4 kali ini. Dan dari tim-tim lain ada Tuh, RRQ GoPay yang sama sudah Google. touchdown juga di perumahan Dewa. Xavier Lewat GoPay yang bisa sudah sih tau gue. mendapatkan compound di Gue bagian langganan bawah. soalnya di Split YouTube-nya dilakukan siapa ya? mereka Lupa untuk gue. memperlebar vision, memperlebar area. Namun Oh, RRQ pulsa sudah bisa tuh, contender pulsa. Vampire kali ini. Setelah Tapi Vampire pulsa ada setahu gue takedown nggak ke semua arah provider bisa player deh. dari Kayak tim cuma buat For beberapa Rivals. provider Tadi doang berhadapan granatnya. dengan RRQ dan Nate dilemparkan kejauhan. oleh Mort, cukup berjauhan. Asa terkena splash damage tapi Vampire mulai melakukan body system. Oh, ini bahaya mulai nih. melakukan follow up. Matang Nate nih. lagi Ravenclaw burung gagak dengan cakarnya. Hampir mendapatkan RRQ namun Asa langsung melakukan flank cukup jauh. Iya, Dan Indo Ravenclaw ketemu tidak mulu jadi sama untuk Indo melakukan ya. push juga karena Nate yang dilemparkan oleh RRQ dan ini dia menjadi stalemate yang cukup panjang karena utility setup masih dilakukan. Ya kita melihat juga Swaps nampaknya kali ini sangat dekat dengan rumah dewa yang dikuasai oleh pemain RRQ. Spray juga dilakukan namun Swaps akan coba menghindari sebuah tembakan yang dilakukan oleh pemain RRQ dari sisi lain ternyata monster Aduh, takedown Ravenclaw-nya di sana. cakep Spray banget juga dilakukan posisinya. Ravenclaw datang kali ini untuk menjadi bala bantuan ke arah Swaps dan ternyata Swaps Aduh, hanya RRQ, sebuah bait yang melakukan tembakan please. adalah Ravenclaw. Ya betul banget, ternyata flanknya on point karena bagian high ground kali ini kalah secara Kenop. kuantitas, tapi ada Nate yang dilemparkan cukup Anjir, dia jauh mundur. splash damage karena Ravenclaw 4-on-3 situation di dalam zona. Berarti peperangan ini masih akan cukup Zonanya panjang. ke Namun tengah ini nih. dia, zona keempat akan terbuka. Masih Karena bisa mereka kok bayaran akan lewat menuju via ke arah Valen bagian atau lewat barat Nela daya. Karisma. Genesis Dogma dekat, tapi di Nice troll by the way. Infinity. Wow, mereka berada di dalam zona kali ini. Di awal kita terheran-heran kenapa Infinity tidak menuju ke dalam circle-nya, tidak mengarah ke circle. Meledak! Ternyata mereka Aduh! membaca. Dan kita melihat kali ini dari sisi lain fight juga pecah. Di area ini kita fokus dulu ke arah fight yang sedang terjadi dari area lain. Ternyata Buset, Forever, oh itu ditaunting. dia. Kalau kita lihat tadi dari facecam-nya ada sebuah gyro yang sampai miring-miring banget Elduke. Iya betul banget, langsung menggunakan gyro in real life juga tentunya untuk menggerakkan badannya. Ya itulah salah satu perjuangan sebagai professional player PUBG Mobile, dan Vampire sepertinya menyadari fight ini udah gak terlalu worth it untuk diperjuangkan karena zona Ya, juga mereka sudah mikirnya bergerak. pinter banget loh. 14 seconds atau 14 Mereka detik udah ngira menuju ini ke nggak zona worth it, berikutnya. mereka bakal tinggalin. Terbukanya Gila. atau tertutupnya Ini Vampire zona kali pemikirannya ini, bagus mereka banget. bergerak kali ini. Wah, Pasti tim bergerak. Indo Bigetron lagi, bergerak. Ada Cuk. sebuah cekungan dimainkan oleh Bigetron, tapi ini belum masuk dalam zona. Namun Aduh. Liquid ternyata sudah menguasai dalam zona. Tembakan dari Ryzen akan ada sebuah headshot tadi terdengar cetik. Ada Liquid yang di sana menjaga juga. Tembakan demi tembakan. Liquid akan dipaksa melawan 1v1. Ramones takedown. Flippy low HP. Liquid dapat 2. Tapi tembakan berikutnya tidak bisa untuk menyelamatkan Liquid untuk bertahan karena tembakan dari depan. Aduh, juga NFT. ternyata terjadi. Drone harus cepat melakukan setup. Genesis Dogma ternyata lagi dan lagi terjadi. Ayo, NFT, tahan NFT. Pertemuan tim Indonesia. Ya kita melihat bahkan ternyata ada 3 tim Indonesia yang saling melakukan baku hantam. Ada Bigetron melawan NFT dan juga ada Bigetron tadi yang juga melawan tim dari Genesis Dogma Kids. Datang seorang Zuxi menjadi bala bantuan ke arah Liquid, akan coba menyelamatkan
Liquid yang mungkin namun dari sisi lain di arah tersebut di area jerami tersebut pemain-pemain dari NFT juga sedang sibuk untuk melakukan revive, bahkan revive akan coba sudah berhasil yang pertama. Mungkin kita melihat juga ada sebuah lemparan utility, ada sebuah lemparan smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari pemain-pemain MSC. Kalau kita lihat Chonburi bisa nembak ke arah ini, tapi luar biasa banget Liquid masih bisa diselamatkan, tapi NFT ini situasi yang tidak terlalu baik. Ramones bahkan terknockdown lagi oleh splash damage yang diberikan oleh Zuxi, dan lihat Zuxi sudah mulai mengusap hidungnya, lempar molly ke arah bagian depan. Ini fokus 100 Ramones tertakedown, di revive berhasil, tapi ada molly yang mendatangi mereka, ada utility juga, bahkan Ramones masih low HP. Zuxi kembali lagi ke Liquid berhasil dengan M249 nya. Bye bye NFT. Cukup matang karena bagian NFT nggak lolos Super Weekend, Cuk. Nice try NFT. Harus menutup hari ini. NFT nggak ke Super Weekend. Kerugian, tidak mendapatkan poin besar. Di tempat lain EVOS pun tertakedown satu player oleh RRQ. Mereka akan coba masuk, terutama seorang Nerpeko dengan sebuah smoke dari Merado emasnya. Dengan 3 player terakhir, bisakah bertahan kali ini RRQ? Ya, NFT nggak masuk Super Weekend pertama. Nice try. Sangat maksimal perjuangan. Lizer! Kita lihat juga ada perjalanan Lizer yang ternyata Lizer belum berhasil masuk ke dalam circle-nya. Kita melihat RRQ masuk itu circle. Dengan hasil tersebut NFT tidak bisa masuk ke Super Weekend yang pertama, Eldoge. Iya, kemungkinan sangat besar. Better ketemu NFT teaming kah? Iya, giliran Better ketemu NFT nggak ada yang bilang teaming. Tadi aja lu bilang teaming. Kita harapkan aduh RRQ selanjutnya tim-tim Indonesia bisa comeback untuk mendapatkan poin demi poin di weekdays sehingga bisa kembali tampil di Super Weekend. Karena lagi-lagi ada 3 minggu Super Weekend yang tersedia, namun dari sisi lain ternyata kita melihat juga tim Indonesia yang lain. Aduh, RRQ nggak Super Weekend, Cok. Karena ada sebuah HBD yang dilakukan oleh Onyx dari tim APG. Wah, cukup nyesek juga ya tentunya untuk menyaksikan RRQ nggak Super Weekend. Yang paling penting adalah semangatnya. NFT sama RRQ nggak Super Weekend. Kali ini MS Chonburi masih menguasai di bagian GD nih, GD ketar-ketir nih GD nih. Menuju ke arah bagian barat daya, Geek Fam Malaysia masih bertahan. Compound Rumah Dewa didapatkan. Bigetron ada di bagian tenggara. Genesis Dogma dari bagian selatan. So let's see. GD lolos sih udah. Dari tim Indonesia. GD lolos. Udah terserah GD mau peringkat berapa, GD lolos. Genesis Dogma dengan 3 playernya. GD udah pasti lolos. Di lain sisi masih cukup kelimpungan dengan idea masuk. Poin Navi Gaming sekarang 37, poin GD 42 lolos. Kembali pecah antara berarti Super Weekend pertama ada BTR, ada EVOS, ada GD. Satu pemain dari Axis yaitu Lex. Namun GD lolos, GD aman. Xavier bergerak kali ini masih ada 200 PR mereka menuju ke dalam circle selanjutnya. Aduh sayang banget cu, RRQ sama NFT nggak lolos. Sudah mulai menguasai dalam zona. Tapi harusnya mereka punya banyak waktu jadinya sih buat persiapan. Tembakan terjadi. Geek Fam kali ini juga mulai mendekati ke arah bagian. Onyx nggak main, gue baru ingat. Liquid will be the last man saying bahkan low HP banget. Miracle memberikan damage yang sangat besar kalau Bigetron, Red Alliance, dan lihat maju beriringan 3 orang. Nate the Minute dilempar. Gila red zone punya cu. Akan penyelamatannya oleh seorang Liquid. Smoke boleh dilemparkan tapi Nate yang on point Liquid. Wih, sampai mobil terbang. Kup RB-nya juga terpental dengan utility yang dilemparkan oleh Geek Fam dan India. What Liquid? What? Nate yang luar biasa, benar-benar untuk menghempaskan pergerakan dari Geek Fam Malaysia. Ini tidak mudah untuk melakukan push karena bagian Liquid. Ada Nate lagi kemudian yang dilemparkan. First aid terlebih dahulu Liquid, first aid terlebih dahulu. Masih ada waktu untuk menyelamatkan bandit yang digunakan. First aid. Gila timing granatnya Liquid bagus banget cu. Bisakah, mampukah Liquid? Nice try. Nice try. Gila Liquid. Dari Geek Fam Malaysia tapi well played, nice try untuk Bigetron. Gila. Tadi menahan IQ-nya gokil parah, Cuk. Granatnya tuh tepat banget timingnya loh. Anjir. Dia membaca pergerakan. Nice try. Walaupun akhirnya mati. Tapi Liquid tim MS gila timing granatnya dia. Lihat kali ini MS Chonburi menguasai circle dengan cukup luas. Ada satu tim terakhir dari Indonesia yaitu anjir. Player sebagus ini masih ada yang bilang disuruh out loh. Bocil tolol. Betul sekali, namun Ponzai lagi dan lagi memberikan pressure yang cukup besar. 6 tim tersisa teman-teman sekalian. Dan cu, MS Chonburi dia bisa memperkirakan kapan mobilnya datang, dia lempar granat, meletup kena 2. Gila anjir Liquid. Masih bertahan di sana. IQ-nya banyak sekali tertakedown satu demi satu dari MSC kembali lagi. Yang bilang dia beban sih bocil goblok. Tapi dari Genesis Dogma, the net is connect, the infinity just go
home dengan nade dari seorang Booms meletup di sana. Ayo Gede. Lihat ini dia secerca harapan datang dari Genesis Dogma Kids. Mereka pastinya ingin mendapatkan slot menuju ke Super Weekend, di mana bergerak pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ada satu yang berhasil yaitu Nichil, pemain yang sedang ngamuk mulu Bas. Buset, jatah mah tiap malam. Gak tiap malam sih sekarang soalnya lagi hamil. Selatan kali ini Nichil, ayo disiplin heal dulu untuk melakukan sebuah reviewing health point terlebih dahulu. Namun BN United kali ini juga mencoba untuk maju dari The Xavier di bagian bawah sana, masih terlindungi karena Pop 007 berusaha untuk melakukan pick off. Mata lo kebetulan. BN United, tapi yang menarik dia menggunakan barrel dengan kali 4. Apakah amunisinya sudah mulai habis atau bagaimana? Ayo Gede bisa Gede Indo Pride. Ada satu pemain dari tim ternyata didapat oleh Rebis justru yang mendapatkan pemain dari MSC Pop 7 dipulangkan. Lihat senyum dari Rebis. Kok bisa? Kesabaran dia menunggu berbuah manis karena memang tadi sepertinya udah nggak ada peluru 556 sama sekali. Dia coba untuk ngeluh. Kok bisa? Dimaksimalkan oleh Rebis. Dan ini dia selatan. Genesis Dogma sudah mulai melakukan regroup. Satu player lagi yang Gede enak banget setupnya mereka cu. Daybot dan Boom seharusnya tadi ya yang masih bertahan. Rebis akan menjadi duri dalam daging, tapi ada tembakan karena bagian kakinya. MS Chonburi masih mencari di manakah letak dari Rebis berada. Dari seorang Noas, tembakan demi tembakan kakinya Rebis kali ini nggak kelihatan Sanskoy. Ya karena Rebis nampaknya masih nangkring di area tersebut sehingga ya itu dia. Bisa Rebis begitu loh dia. di arah satu traktor yang berada di area tersebut. Namun dari sisi lain ternyata Boom mendapatkan Ponzai dari MSC. Wah, didapatkan oleh pemain-pemain dari Genesis. Dia di backup sama BNN, di backup sama BN, Cok. Masih terus akan coba membuka satu buah tembakan juga dilakukan tadi tapping namun belum berhasil ternyata Eldoge. Betul banget, NC2 menjadi last man standing. Rebis akan melawan heal di bagian luar tapi masih bisa menjadi duri dalam daging jikalau Rebis itu nggak nyangkut guys, emang dia naik ke sela-sela traktornya tadi. Yuk bisa yuk zona ke selatan, please God go to the south please untuk zona. NC2 masih bergerak di bagian sana, ada zona pelan untuk BN United dan BN kelebihan N maaf. Udah banget dan lihat dari GD juga memanfaatkan momentum ini dengan menaiki vehicle-nya untuk lebih dalam zona. Dari MC kelewatan juga dan momentum buat GD luar biasa banget. DX Rebis ter-takedown top 4 kali ini. Oh GD. Kita akan saksikan sebentar lagi. Kita akan lihat zonanya menuju ke arah mana. Oke, waktumu tidak banyak lagi Oke, kamu akan ditabrak Oke, kamu nggak ngelempar granat kayak Liquid tadi Oke, jump shoot. Rata cok. Top 3 buat GD. Mantap. Kali ini teman-teman sekalian ada Genesis Dogma di bagian selatan, MS Chonburi di bagian kanan dari Genesis Dogma, dan harusnya masih ada beberapa vehicle yang bisa dilakukan atau digunakan GD untuk maju ke arah bagian depan. Namun memang open field sekali, ini tidak cukup mudah. Dan Daybot, ini dia agresivitas coba dibangun, dia akan menuju ke arah bagian gila opennya Daybot dan berhasil touchdown di sana. Daybot harus bisa bertahan secara maksimal, namun hati-hati depan mereka pun ada dua player BN United yang menjaga. Bot ngepronanya Bot, mobilnya harus dimeledakkan dulu kalau menurut gua dari seorang Daybot sendiri. Bot ngepronanya Bot, pikir kemana akan bergerak. Intense moment Sanskoy. Ya ini dia keadaannya, ada satu tim Indonesia Genesis Dogma, ada tim Vietnam BN United, dan juga ada satu tim dari Thailand MS Chonburi yang masih terus akan berjibaku. Keadaannya 3 melawan 2. MS Chonburi memang mereka dari segi kuantitas cukup kekurangan kali ini, tersisa 2 pemain terakhir saja. Genesis Dogma mulai menjebar, namun boom, ter-takedown karena ada sebuah NC2 tadi. Oh my god, 2 active player untuk GD, 2 untuk MS Chonburi, dan 3 untuk agak BN sedih United. cok, NFC sama NRT nggak lolos. MS Chonburi mulai bergerak, Ponzai masih tapi harus ngedukung GD juga nih, GD masih momen-momen terakhir nih. Di end saja Booms, pulang ke lobby, Nichil melakukan tembakan ke arah bagian depan, Nichil no, zona yang memakan aduh, tinggal Daybot. Daybot masih bertahan di sana, Daybot belum terdeteksi, Daybot tembakan ke arah bagian depan, justru Sunoat yang mendapatkan knockdown tersebut. Ini bagus karena setidaknya dari nice C2 itu dia pulang ke lobby. Top 2 my boy. Harus ada meledakin dulu baginya. Daybot tuh. Ini dilemparkan ke arah bagian depan. Ini akan menjadi sebuah push yang dilakukan. Bagi udah berhasil untuk dimeledakkan, tapi ada flank dilakukan. Nice try. Udah ter-knockdown kan, tidak. Nice try. Walaupun begitu, nice try. Mantap. Di peringkat kedua
kedua dan ini akan mengamankan posisi mereka juga Sanskoy. Ya sayang sekali tadi fight yang terjadi ternyata Nice try GD, nice try. Genesis Dogma terlebih dahulu, padahal saya berharap tadi MSC melihat ke kanan dulu, kanan ada BN, tapi kenapa mereka justru melihat ke arah depan karena memang lebih free. Itu dia yang terjadi tadi, pemain-pemain nice try. Chonburi, NC2 ternyata mendapatkan satu pemain dari Genesis Dogma yaitu Boobs, membuat Boobs membuat keadaannya sulit untuk Genesis Dogma karena tersisa 2 pemain terakhir dan menguntungkan BN karena BN 3 pemain yang tersisa tidak tersentuh oleh peluru-peluru dari lawan-lawannya. Betul, tapi memang MS Chonburi luar biasa banget, mereka mendapatkan 13 elimination dan syarat for NC2. Belum banyak kita lihat kesempatan dia di internasional, tapi langsung membuktikan dengan 5 total elimination. But again, kalau secara kasat mata ya,